Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Ketua IIK, Ibu Rahmi Adian, yang terhormat Ibu Sekretaris IIK, Ibu Atika Herli, yang terhormat Ibu Bendahara, Ibu Penny Riko, mungkin sebentar lagi dia masuk ya. Yang terhormat Ibu-Ibu Duta BPJS KC Bengkulu yang berkenan hadir, saya ucapkan terima kasih. Yang terhormat dan sekaligus saya banggakan Ibu-Ibu anggota IIK KC Bengkulu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan dan kita bersyukur telah diberikan sehat dan sempat meskipun hanya via online pertemuannya. Selawat serta beriring salam kita selalu sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Jadi baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berkenan hadir, saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Anggi. Baik Mbak Meta, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting pada program kerja dari bidang sosial ekonomi ya. Semoga kegiatan kita kali ini diberi kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Meta untuk segera memulai Zoom meeting ini biar tidak terlalu lama kita menunda waktunya ya. Oke, baiklah Ibu. Oke, sebelumnya di sini alhamdulillah sebelum kita memulai materi ya, saya sampaikan dulu di sini sebelumnya mungkin ada yang belum mengenal Ibu Dwi sebelumnya ya dari IIK. Ya, saya bacakan secara singkat saja Ibu Dwi. Ibu Dwi ini adalah istri dari Bapak Windy yang beralamat di Bengkulu dan stay di Bengkulu dengan nama lengkapnya Dwi Puspitasari. Tanggal lahir beliau di Bengkulu 1 Februari 1991. Berarti sebentar lagi ulang tahun ya Bu Dwi. Alhamdulillah beliau dikaruniai satu putri yang lagi aktif-aktifnya, lagi lucu-lucunya. Dan Ibu Dwi ini kita sudah tahu selama ini beliau sudah pernah bergabung di BPJS Kesehatan selama kurang lebih 5 tahun ya, dari tahun 2014 sampai 2019. Sekarang kegiatan beliau adalah selain menjadi ibu bagi putrinya yang manis tersebut, dia juga sibuk di bisnis. Mbak. Ya. Maaf Putra. Oh Putra. Ya. Maaf. Putra, Masya Allah. Maaf ya Dwi. Putra ya. Jadi dia bisnis Proris ini dia juga sebagai mahasiswi di program Magister FKM UI. Nah, sebelum lagi memasuki di materi, kita bisa saya kasih video dulu ya. Studionya Ibu Dwi itu namanya Nona Kecil Studio. Nah, sebentar saya kasih biar yang mana ya itu kira-kira teman-teman pengen lihat videonya.
Alhamdulillah. Jadi itulah sedikit video singkat dari Nona Kecil Studio. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dwi Puspitasari untuk memberikan materinya, bagaimana sih usahanya merintis dari awal gitu ya. Kepada Ibu Dwi saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Meta. Untuk saya juga mau salam untuk Ibu ini suaranya agak ini. Saya mau salam juga untuk Ibu Rahmi. Maaf Bu, saya jarang aktif ya Bu ya kalau di grup ya Bu ya. Orangnya agak introvert dan kadang udah nggak ngeliat lagi HP gitu. Ya, jadi kita langsung aja mulai ya karena udah agak ngaret juga 21 menit. Kita mulai aja. Mungkin ada PowerPoint yang mau dipresentasikan Mbak Meta? Oke. Oke, sebentar ya. Ya, ini saya nggak bisa pakai background-nya karena di belakang ini putih gitu, nggak solid. Tadi udah nyoba-nyobain. Oke, kita mulai langsung. Jadi ini siang ini alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk membahas apa proker kita ya. Jadi lebih ke UMKM sih, usaha gitu. Masuknya ke ekonomi ya. Nah, di sini saya sebagai narasumber akan berbagi cerita, sharing tentang bisnis florist yang saya rintis saat ini, yaitu Nona Kecil Studio. Next. Nah, ini saya kasih dulu kata-kata kayak motivasi ya, moto gitu. Kita nggak akan pernah tahu kita bisa atau tidak jika kita tidak memulainya. Jadi sedikit cerita juga, awalnya saya juga kayak nggak punya seni sama sekali gitu. Kayak ya saya orangnya, mungkin teman-teman di kantor BPJS Kesehatan juga pada tahu kalau Dwi itu orangnya agak tomboy gitu. Jadi nggak ada feminimnya sama sekali, tapi kok bisa jadi florist gitu. Jadi emang kayak apa ya, kayak sesuatu yang impossible tapi ternyata bisa dilakukan gitu. Makanya ini jadi moto banget untuk semua orang yang pengen memulai usaha gitu. Kayak emang bisa gitu kita bikin gini gitu, apa atau misalnya emang kita bisa ekspor ini gitu, pengen usaha ekspor, emang kita bisa gitu. Ya kita nggak bakalan tahu kalau misalnya kita nggak mulai gitu, nggak melakukannya, kita nggak bakalan tahu kalau cuman berandai-andai, cuman bertanya-tanya tuh nggak bakalan tahu gitu. Jadi ini jadi salah satu kunci kenapa saya bisa buka florist ini gitu. Next. Jadi di sini yang pertama kan kita kan ngebahas langsung ke bisnis florist nih, serba-serbi bisnis florist gitu. Jadi awalnya saya mau cerita dulu nih, kalau misalnya florist ini tuh memang kita taunya itu kayak tukang bunga gitu, tukang rangkai bunga gitu. Nah, bunga-bunganya ini ternyata ada banyak gitu, ada banyak jenis. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada dried flowers atau bunga kering, seperti yang bisa kita lihat itu gambar-gambarnya itu adalah contoh-contoh bunga kering. Kalau bunga kering ini dia itu benar-benar bunga asli, tapi dia dikeringkan seperti itu gitu. Dan keringkan itu bukan yang proses bunga dibiarin layu kita rangkai, enggak gitu. Jadi dried flowers ini, bunga yang dikeringkan ini, dia memang benar-benar ada tekniknya, ada caranya, nggak cuman bunga segar, nggak laku, akhirnya kita iniin aja gitu, itu udah kering bunganya, udah layu gitu, kita jual, nggak gitu. Beda kalau misalnya bunga kering sama bunga yang segar jadi layu itu dia beda.
jadi kalau yang dari bunga segar jadi layu itu dia lebih ke busuk kayak gitu. Kalau misalnya bunga kering itu dia jadi air yang di dalam bunga itu dikeringkan, sengaja dikeringkan. Jadi benar-benar dia nggak melalui proses pembusukan terlebih dahulu gitu. Dia benar-benar kering gitu. Nah, caranya tuh gimana? Ada banyak proses pengeringan bunga. Dia itu, tapi yang paling sederhana nih ya, kalau untuk dried flowers ini biasanya ada 2 cara yang paling mudah. Yang pertama itu bunga itu kita potong dulu tangkainya. Misal kita dapat buket bunga mawar gitu. Nah, bunga mawar segar kan sayang kalau misalnya didiamin aja itu dia bakalan layu lama-lama. Mau kita kasih air terus, mau dipotong terus tangkainya itu juga bakalan mati juga lama-lama kan. Jadi itu bisa misalnya nanti ibu-ibu dapat buket dari suaminya itu dipotong tangkainya yang agak-agak busuk itu, terus nanti itu kan dibuka dulu kan dari buketnya. Nah, nanti dipotong tangkainya yang udah busuk-busuk itu, terus diikat tali kayak gitu, digantung miring. Nah, digantung miring bisa dijemur di tempat yang terpapar cahaya matahari gitu. Nggak harus di luar, nggak harus. Mau di dalam rumah juga nggak apa-apa, tapi harus kena sinar matahari kayak gitu. Nah, nanti dikeringin itu memang dia butuh waktu bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu kayak gitu. Pokoknya ditunggu aja sampai kering gitu. Nah, itu caranya gitu. Oke, next. Oh iya, untuk yang bunga kering tadi ada juga yang dia bisa kering alami. Jadi ada jenis-jenis bunga yang dia bisa kering alami kayak misalnya gomparena atau kayak alang-alang gitu. Alang-alang itu kalau kita lihat itu kayak pampas. Kalau di luar negeri itu pampas alang-alangnya itu lebih lebet lagi gitu. Kalau kita kan yang kecil-kecil gitu kan. Nah, itu juga bisa untuk bunga kering itu udah kalau kita cabut itu dia keringnya udah alami gitu. Nah, terus satu lagi juga bisa kita press pakai buku juga bisa. Masukin bunga yang kita pengen, ditaruh ke dalam buku, dipres gitu. Tapi bukunya itu yang harus ada lembarannya ini ya apa putih gitu. Jadi apa kita ituin dulu, kita bungkus pakai kertas HPS putih gitu. Jadi ditumpukin sama buku gitu. Nah, itu ditungguin aja udah 2 minggu biasanya dia kering. Nah, nanti bagus itu untuk frame kayak gitu dia bagus. Nah, yang kedua ini preserved flowers. Nah, kalau preserved flowers ini dia bahasa Indonesianya itu bunga yang diawetkan. Jadi kalau bunga yang diawetkan ini dia juga pakai teknik tertentu, nggak asal. Dia bisa dengan cairan khusus atau bisa diawetkan dengan silika gel. Jadi silika gel itu dia bisa untuk mengawetkan bunga. Nah, misalnya nih ibu-ibu banyak silika gel di rumah gitu, ada bunga mawar atau bunga apa yang di halaman pengen diawetin, bisa itu. Jadi kita masukin silika gel di dalam kayak Tupperware gitu atau tempat apa gitu, pokoknya yang tertutup. Kita masukin, penuhin gitu, pelan-pelan nanti bunganya itu ditenggelamin gitu. Nah, nanti ditutup. Nah, itu nunggu beberapa minggu dia bakalan awet gitu. Tapi dia nggak kayak bunga kering. Kalau bunga kering itu biasanya dia lebih lebih agak wrinkle karena airnya tadi kan agak berkurang kan, udah berkurang gitu. Kalau yang diawetkan ini warnanya tetap bakalan segar daripada yang dikeringkan gitu. Jadi untuk yang bunga diawetkan ini memang kalau untuk di pasaran harganya lebih mahal. Dia bisa sampai untuk bunga mawar itu bisa kayak satu harga bungkus nasi Padang gitu ya Bu ya. Jadi memang agak lebih mahal, cuman ya dia nggak bakalan layu gitu. Nah, ini saya kalau untuk bisnis saya rata-rata memang banyak untuk saya ngambil bunga yang diawetkan ini gitu. Jadi banyak yang import juga gitu. Oke, next. Nah, ini juga ada jenis bunga dalam bisnis florist itu kita biasanya pakai bunga sola atau bunga klobot dan juga bunga lontar. Ini dibilang bunga plastik bukan, bunga artificial bukan, nggak masuk sih, setengahnya mungkin iya. Jadi kalau untuk bunga sola ini, dia ini terbuat dari tapioka atau singkong.
dari akar tapioka singkong itu tadi. Jadi sama crafter di luar negeri itu, di dalam negeri mungkin ada tapi nggak terlalu banyak sih saya temuin. Biasanya diimport sih kalau bunga-bunga ini. Jadi dia bikin jadi bentuk bunga kayak gitu. Ternyata cantik-cantik gitu. Nah, kenapa ini bunga-bunga ini dia artificial bukan, dried flower bukan gitu, tapi dia biasa dipakai sama yang bisnis dried flowers. Kenapa? Karena ya itu tadi, bisnis dried flowers itu biasanya lebih mengutamakan ke eco-friendly gitu. Jadi kayak bunga-bunga ini, bunga dari singkong ini, Sola ini, dia lebih eco-friendly kayak gitu. Sama juga dengan klobot. Kalau klobot ini kita daur ulang dari kulit jagung. Jadi kulit jagung dikeringkan, nanti kita bikin sendiri kayak gitu, berbentuk kayak bunga gitu. Nah, itu ternyata dia cantik juga. Nah, kalau bunga lontar ini dia itu dari lontar, dari tumbuhan lontar kayak apa? Kayak kelapa gitu ya kalau nggak salah. Dia tuh kayak pelepah gitu. Nah, ini 3 jenis bunga ini juga jenis bunga gitu, bukan sekedar nama aja, bukan. Dia sama kayak dried flower, preserve, artificial. Nah, ini Sola klobot bunga lontar gitu. Tinggal diwarna-warnain aja gitu. Dia warna pink, merah, kuning kayak gitu. Oke, next. Nah, ini yang untuk ini artificial flowers sering kita jumpai. Jadi kalau artificial flowers ini udah banyak yang tahu ya, dia lebih apa ya, lebih awet, lebih banyak, lebih berwarna, dan dia sebenarnya lebih murah gitu. Dia ukuran gede, rimbun, tapi dengan harga sekian kita terjangkau. Cuman kalau misalnya kita beli arrangement dried flowers atau apa buket dried flowers gitu, itu mungkin yang harga 100-an itu cuma dapat buket yang kecil gitu, karena itu tadi kalau dried flowers itu dia juga bunganya tuh tangkainya lebih kecil-kecil kayak gitu dan kita harus ngerangkai satu gitu. Kalau misalnya artificial flowers tuh langsung rimbun kayak gitu, dia jadi memang untuk opsi kalau bisnis florist pengen yang murah gitu, kita ngejar market yang murah meriah, misalnya kayak gitu, kita pakai artificial flowers. Oke, next. Nah, ini yang terakhir bunga potong. Kalau bunga potong ini dia bunga segar yang sering kita tahu dari florist-florist di sini juga ya, udah banyak juga. Jadi kalau bunga potong ini, dia bunga segar, memang sengaja ada kayak perkebunan bunga gitu, dipanen besar-besaran, dan itu kita dapat suppliernya itu biasanya dari Jawa gitu, dari Kota Batu, dari Bogor gitu, dari Puncak kayak gitu kan, biasanya yang ada perkebunan itu. Nah, kalau bunga potong ini atau bunga segar ini sebenarnya ya agak tricky sih, dia cantik banget, dia harum juga, dan dia bunga segar, bunga asli. Tapi ya itu tadi dia nggak berlangsung lama, dia nggak awet gitu. Udah berapa hari dia layu kayak gitu. Kayak di contoh ini bunga peony. Bunga peony ini ibaratnya bunga sultan sih kalau di kancah apa, kalau di apa ya namanya, kalau level florist itu tuh yang pakai bunga peony itu udah wah hebat banget gitu. Pertama dia seasonal itu musiman, jadi nggak selalu kita dapat bunga peony ini. Biasanya ngikutin musim dari tempat dia diimport, kayak misalnya dia nih musim agak masuk musim dingin dia biasanya ada gitu. Jadi bunga peony ini juga dia 30 ribuan ke atas harga satu bungkus, 2 bungkus nasi padang. Itu satu doang. Bayangin kalau dibuat jadi buket bunga itu. Jadi kalau florist di Jakarta itu buket orang beli harganya 10 juta, 5 juta tuh biasa, banyak banyak banget kayak gitu, dan isinya tuh bunga peony, bunga tulip yang asli, yang import kayak gitu, dan ya itu tadi bakalan layu juga gitu. Kecuali kalau kita tahu triknya untuk ngawetinnya tadi. Ngawetinnya tadi bisa pakai silika gel, sama satu lagi yang belum saya sebut, kita ada mesin khusus, tapi saya nggak ada sih karena itu mahal banget, harganya ratusan juta. Kalau di Jakarta itu ada kayaknya, sama Surabaya satu, Magnolia Florist sama Conserve
conserve itu ada dua. Jadi dia itu memang kayak mesin khusus untuk mengawetkan bunga gitu. Next. Ini saya akan mengenalkan produk-produk florist biasanya yang dijual itu apa aja. Nah, kalau untuk produk-produk saya ini, yang pertama pastinya ada bouquet, bouquet atau buket. Kalau kita bahasa Indonesianya buket, kalau bahasa Inggrisnya bouquet kita nyebutnya. Jadi yang buket ini yang nomor satu ini ada buket dried flowers yang merah-merah itu, perpaduan dengan sola. Kemudian yang pink-pink ini adalah pakai mawar tadi, mawar yang diawetkan, preserve rose. Ini jenis David Austin, ini juga import dia. Jadi yang kedua ini saya sebut preserve bouquet gitu. Nah, yang nomor 2 ini ada lumayan populer juga sih kalau saya banyak yang order juga. Ini dia jadi bunga-bunganya itu dirangkai masukin dalam dome glass atau terrarium kayak gitu. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Jadi bunganya ini bakalan lebih awet lagi daripada kalau kita beli vas atau beli bouquet, karena bunga ini juga semua benda itu pasti rentan sama debu kan, pasti terpapar debu gitu. Jadi kalau misalnya untuk ngebersihinnya itu harus hati-hati kalau dari flowers, karena dia pastinya lebih rentan gitu, lebih rapuh. Walaupun dia awet, tapi kan namanya dikeringin, airnya udah nggak ada lagi, kayak batangnya itu pasti lebih rapuh gitu. Jadi kalau mau ngebersihinnya tuh benar-benar harus hati-hati, bisa pakai high dryer yang level paling rendah, itu nggak usah terlalu deket, kayak jarak 30 cm itu buat ngilangin debu-debunya, atau misalnya mau kita tiup-tiup sendiri juga bisa, atau pakai kuas biasanya. Kalau kami biasanya pakai kuas kayak gitu, pakai kuas kecil gitu, per helai kami kami bersihin gitu. Nah, kalau yang nomor 2 ini, dome glass ini, dia lebih awet dan lebih enak sebenarnya. Karena nggak perlu kita bersihin bunganya per lembar kayak gitu, nggak perlu. Paling kita bersihin aja kacanya itu dari debu kayak gitu. Memang dia kecil tapi mungil gitu, manis. Tapi ya itu tadi kita, oh ada bunga asli nih, kita simpen gini bagus kayak gitu. Nah yang nomor 3 ini vas. Yang 3 ini karangan vas saya, ada yang dengan vas kecil yang bentuk cewek kayak gitu, nona, itu namanya vas nona saya sebutin. Dia pakai mahkota gitu, jadi karangan vas nona pakai mahkota bunga kayak gitu, jadi seolah-olah dia pakai mahkota bunga. Dan yang warna biru itu juga vas cocok untuk meja kayak gitu. Nah, atau misal kita mau congratulation untuk siapa yang pembukaan toko apa kayak gitu, biasanya orang order yang vas itu kan. Nah, kalau saya ini model-modelnya ini biasa saya ngikutin model-model dari florist Amerika kayak gitu. Nanti saya bahas lagi, jadi kalau kayak saya bahas style florist kayak gitu ya. Next. Nah, yang keempat ini adalah frame akrilik. Jadi frame akrilik mau ada tulisan apapun itu, quotes apapun itu kita bikin pakai pakai di laser kayak gitu, atau bisa juga ditulis pakai spidol warna putih kayak gitu. Terus dikasih rangkaian bunga kayak gitu. Itu biasanya untuk orang yang mau nge-gift itu dia cocok kayak gitu kan. Nomor 5 ini juga frame juga, tapi ya ini frame-nya press flower. Jadi ini bunga yang di press kayak gitu. Ini bisa kalau misalnya mau bunga asli yang ada di rumah, kayak ada bunga asoka gitu, ataupun kelopak-kelopak mawar kayak gitu yang asli, pengen kita awetkan, pakai yang langsung di-press sama frame kaca ini, dia bakalan awet juga gitu. Dia bakalan langsung awet. Jadi benar-benar kayak kita bikin sendiri pun juga bisa gitu. Tinggal beli bingkainya aja, bingkai double glass. Double glass itu depan belakangnya itu dari kaca.
kita susun sendiri mau foto apa kayak gitu. Jadi di rumah pun kita bisa bikinnya kayak gitu. Nah, yang nomor 6 ini yang saat ini sangat populer di antara kalangan-kalangan muda-mudi, yaitu buket uang. Nah, kalau buket uang ini yaitu tadi kita ngerangkai bunga, bisa ngerangkai uang, dia bisa uangnya yang bentuk lurus-lurus doang kayak gitu, yang kelihatan jelas semua, atau bisa dibentukin kuncup kayak bunga gitu. Bahkan sekarang ada buket bunga yang dia bentuknya benar-benar kayak bunga rose gede gitu, bunga mawar gede kayak gitu. Nah, oke, next. Oke, ini mungkin langsung ke diskusi, tapi sebelumnya ada yang lupa saya masukin juga sih tadi, kayak style florist kayak gitu. Kalau misalnya kita mau memulai usaha florist, kita juga harus tahu kita tuh punya style gitu. Apa sih yang ngebedain kita dari yang lain kayak gitu. Nah, saya biasanya itu bukan pakai sih, kayak ngikutin gaya-gaya floristnya Korea sama di Amerika sama Eropa gitu. Jadi kayak rangkaian vas tadi saya ngikutin rangkaian dari florist Amerika kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk bouquet itu biasanya rata-rata florist itu pakai stylenya Korea. Ada juga yang pakai kayak stylenya Eropa. Eropa itu buketnya bulat gitu. Jadi bukan yang kayak gini, tapi dia bulat kayak gitu buketnya kayak gitu. Nah, itu untuk yang style-stylenya. Jadi kalau saya lebih ke style Amerika sama Korea tadi. Nah, tapi ada juga orang-orang yang dia lebih suka style Jepang kayak gitu. Kalau Jepang itu dia lebih artistik kayak gitu, dia apa ya, bener-bener seni banget kayak gitu. Saya juga pengen sebenarnya belajar sama florist di Jepang kayak gitu. Cuman kalau untuk bunga-bunganya itu kayaknya masih kurang memungkinkan untuk di Bengkulu kayak gini. Cuman ya kita nggak tahu juga, siapa tahu ada bunga yang murah meriah bisa kita ubah kayak style Jepang kayak gitu, dia bakalan bagus. Kan kalau Jepang tuh kan kayak bonsai gitu kan, kayak pohon bonsai itu kan bagus-bagus ya Bu ya. Kayak bener-bener bentuknya tuh gini-gini gitu kan. Itu bener-bener artistik kalau Jepang gitu. Gitu. Oke, kita langsung aja ke diskusi ya. Sebenarnya luas kalau mau cerita, sharing-sharing tentang bisnis, terutama bisnis florist yang saya punya ini. Jadi langsung aja ke tanya jawab ya, biar kalau misalnya ada yang penasaran kayak gitu, gimana langsung aja ditanya. Oke, Mbak Moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Dwi. Jadi gitu tadi ya, banyak macamnya, artinya banyak varian-varian bunga yang baru kita tahu. Alhamdulillah ada penambahan ilmu buat hari ini ya, yang kita hanya tahu cuma beberapa macam saja, ternyata banyak dan banyak macam bagaimana cara pengawetannya gitu ya. Ya itu tadi butuh waktu lama ya Ibu Dwi ya untuk bisa berbicara tentang ini. Terus selanjutnya kita masuk aja ya ke diskusi. Ada yang ingin ditanyakan, kita langsung ya boleh tunjuk tangannya Ibu Adian. Boleh Ibu, silakan Ibu. Makasih Mbak Meta. Aduh, saya ini Mbak Dwi ini udah berapa lama sih jalanin bisnis florist ini? Penasaran lah. Sebenarnya nggak lama sih, baru saya tuh dari tahun 2020 mungkin yang mulainya. Kan saya resign tahun 2019 tuh akhir. Saya belajar dulu gitu Bu. Jadi saya belajar ke florist di Jakarta, kan nggak bisa jauh-jauh ke Korea atau ke Jepang gitu karena waktu itu juga lagi hamil kan. Jadi saya belajarnya sama florist di Jakarta. Kebetulan dia juga muridnya, dia belajar sama orang Korea gitu. Jadi kayak transfer ilmu ke kita gitu. Saat itu saya belajar di Desember 2019 dan saya baru mulai itu di awal 2020. Tuh. Berarti kurang lebih 2 tahun ya Mbak. Nah, ya, yang bikin saya penasaran nih, pasti kalau kita mau mulai suatu usaha itu kan butuh nggak mudah ya bagi kita ya, apalagi untuk menjalaninya ke depan. Nah, apakah sebelumnya Mbak Dwi ini
punya pengalaman di bidang usaha florist atau di bidang usaha-usaha lainnya, sehingga muncullah tercetus ide, "Oh, saya pengen buka usaha florist ini." Nah, gimana sih awal mulanya tercetus ide, "Ah, pengen florist aja deh, nggak mau yang ini kayaknya nggak cocok," atau memang ada peluang besar seperti pangsa pasar yang gede atau permintaan dari konsumen yang besar, atau memang lagi, ini lagi ada modal nih pengen buka usaha gitu. Iya, maksudnya ini ya Ibu Anggi ya, prospeknya kok bisa florist gitu ya, kenapa gitu? Mungkin ya seperti itu ya, mungkin ada hal yang lebih menjanjikan kali ya di florist gitu. Jadi gimana ini Ibu Dwi? Bisa? Iya, sebenarnya kalau kita mau lebih ngebahas lagi, ini kan kita kan bidang ekonomi juga ya, kayak ini saya share, mungkin Mbak Mei lebih pengalaman sebenarnya. Lebih expert dia. Jadi gini, pertama kalau kita mau mulai usaha itu, pertama kita harus cari kita itu pengen jual apa sih gitu. Kita suka apa, kita mau jual dan bisa jual apa gitu. Nah, lebih baik sebenarnya itu kalau passion gitu. Kalau passion kita di situ gitu. Nanti saya ceritain gimana kalau yang saya pribadinya gimana ya. Terus kedua yaitu kita cari-cari, searching-searching bagaimana sih kita memulainya gitu. Apakah tadi kayak saya training kan, saya ikutan kelas gitu, private gitu kan. Atau bisa juga belajar dari YouTube kayak mbaknya Floris yang di sini di Bengkulu ini juga yang udah lama itu, dia itu awalnya belajar dari YouTube gitu, nggak belajar dari florist lain, enggak gitu. Nah itu juga bisa dan itu banyak juga gitu yang belajar dari YouTube kayak gitu. Itu pun berlaku untuk kayak misalnya kita mau buka usaha kue kayak gitu, makanan juga bisa sebenarnya. Terus kita harus tentukan target market kita gitu, target market kita ke siapa gitu kan. Kalau untuk saya pribadi nanti saya ceritain habis ini. Lalu yang keempat itu kita cari bahan-bahan bakunya yang apa yang kita mau jual itu kita harus cari dulu bahan-bahan bakunya. Karena kita harus survei harga. Jadi bahan baku yang paling murah gitu kita cari gitu. Tapi dia bagus gitu. Jangan yang cuman murah aja tapi ternyata dia kualitasnya kurang kayak gitu. Kita harus cari yang bagus juga. Terus setelah kita dapat, kita hitung biaya produksinya, kita hitung semua, kita mau jual berapa, modalnya berapa, kayak gitu. Nah, kalau udah selesai semuanya itu, kita tinggal packaging, pengemasan, kemudian kita foto-foto aja, foto yang menarik, kayak gitu, dekorasinya jangan dilupain, kayak gitu, karena zaman sekarang itu orang pada banyak usaha kan, tapi kalau misalnya, kenapa sih yang ini dia lebih laris kayak gitu. Oh ternyata kita ngelihat feed Instagram dia tuh enak gitu, bagus gitu, nggak berantakan kayak gitu. Nah terus yang terakhir itu tadi kita harus promosi kan, promosi lewat medsos yang kita punya, bisa dari WhatsApp, bisa dari Facebook, dari Instagram sekarang yang banyak, atau langsung masukin ke marketplace kayak Tokopedia, Shopee kayak gitu bisa juga. Kalau saya pribadinya awalnya Bu, saya itu ya tadi kan saya benar-benar nggak ada feminimnya gitu kalau teman-teman juga tahu kayak gitu kan, tomboy kayak gitu kan, sukanya Gundam dulu tuh, Gundam sama kucing saya dulu sukanya gitu, nonton anime, main game kayak gitu kan. Itu suami-suaminya pasti pada tahu tuh, kayak suaminya Mbak Yuni, suaminya ini Mbak Yahian kan udah pada tahu tuh pasti. Aduh itu gimana? Kok tiba-tiba bunga gitu usahanya gitu? Kenapa nggak makanan? Kenapa nggak baju? Kenapa nggak yang lainnya? Pertama kalau makanan saya nggak bisa masak. Yang kedua, yang kedua benar tadi ada juga faktor dari kita ngelihat saingan sama target tadi kayak misal kalau kayak mau jual baju gitu kayak banyak banget gitu ya saingan ya. Terus saya juga awalnya ngelihat
karena saya mau nikah waktu itu kan Bu, jadi saya tuh ngeliat-liat gitu kayak apa aja sih yang saya kan ngurus semuanya nih dari A sampai Z untuk pernikahan saya, walaupun dihandle sama party planner kayak gitu, tapi tetap saya yang milih gitu, saya yang konsep, saya yang milih dari bunga sampai pokoknya sampai tempat cincin itu saya yang cari gitu. Nah, saya itu orangnya enggak kasihan, maksudnya saya mudah kasihan gitu, mudah nggak tegaan gitu, kayak ke hewan aja saya kayak kucing tuh sayang banget gitu, pun sama tanaman gitu, sama bunga gitu, karena saya tahu bunga itu kan tanaman hidup gitu ya Bu ya. Jadi kayak kalau misalnya saya beli bunga segar gitu, bunga potong. Tapi itu preferensi saya. Ada banyak orang kok yang suka bunga segar kayak gitu. Jangan dari preferensi saya jadi berubah pikiran juga, enggak gitu ya. Nanti kasihan sama floris-floris bunga segar juga. Jadi kayak saya enggak suka, enggak mau gitu, kasihan ngelihat kayak bunga segar untuk saya wedding nanti, bunga segar terus dia layu gitu aja gitu, kayak sayang banget gitu, kayak dia ngebusuk gitu aja tuh kayak sayang banget. Jadi saya waktu itu cari-cari floris di sini ada nggak ya jual bunga kering gitu, bunga yang diawetkan kayak floris-floris di Jakarta gitu. Saat itu saya udah ngelihat di Jakarta itu udah ada yang bisnis floris dried flower sama preserve ini gitu. Memang nggak banyak saat itu, saat 2019 belum terlalu banyak gitu. Jadi saya cari-cari. Nah, waktu itu nggak ada kan, di sini nggak ada, dan saya request pun ke floris di sini pun dia nggak bisa gitu, mungkin karena dia belum tahu aja gitu ya. Jadi saya tanya sama floris di Jakarta gitu, sama waktu itu yang saya sering tanya-tanya itu Lady and Flower sama Ikat by Mari. Nah, jadi di Lady and Flower itu di Jakarta, saat itu saya tanya kan kalau untuk buket wedding itu gimana gitu, pengirimannya bisa nggak keluar kota? Bisa, kata dia. Nanti kita packing kayak kardus gede gitu. Terus pakai packing kayu lagi biar nggak rusak kayak gitu kan. Nah, itu bisa juga. Nah, waktu itu saya ordernya tapi jadinya order dom untuk tempat cincin gitu. Jadi dom kayak yang produk saya yang bulat tadi untuk tempat cincinnya gitu. Jadi awalnya saya saya searching untuk nikah sampai saya tahu di Bengkulu belum ada. Ada juga waktu itu cuman Edelweiss doang. Kalau Edelweiss memang dari dulu udah populer ya Bu ya, dari saya masih kecil juga, saya masih SD itu Edelweiss tuh udah bunga populer banget, romantis lah, kayak orang dari gunung. Terus untuk pacarnya tuh udah romantis banget gitu kan. Pak Zaipan tuh suka manjat gunung ya, Pak Zaipan. Bunga Edelweiss sudah familiar sekali ya. Iya, ya gitu. Jadi saya mikir, floris ini belum pada tahu nih ada bunga kering kayak gini bisa dijual gitu. Akhirnya ya udah, saya bilang kan waktu itu juga mau resign, apa nih ini kedepannya mau gimana? Bu Kiki juga nanya waktu itu, kamu mau gimana nanti kalau resign, katanya. Aku tuh bukan ngelarang, katanya. Aku bukan ngelarang resign, tapi aku pengen tahu kedepannya gimana, karena kan sayang tuh, katanya. Ya waktu itu aku bilang kan, saya bilang ya saya rencana mau S2 gitu, terus saya juga mungkin buka usaha kayak gitu, dan kalau saya udah ngomong saya harus mewujudkan kayak gitu. Jadi akhirnya saya bilang sama Windy kan, saya bilang sama bapak suami ini, waktu itu saya mau buka floris kayak gitu. Oh iya boleh, katanya. Gimana tuh tapi caranya, katanya. Iya tapi aku belum bisa ngebuket, kata aku kan, belum bisa bikin buketnya itu, belum bisa, aku harus belajar kayak gitu. Waktu itu emang udah ngeliat di YouTube, tapi saya orangnya kalau misalnya gini Bu, cuman ngeliat doang, nggak praktek ya. Kebanyakan orang kayak gitu ya, kayak ya tetap nggak bisa gitu. Jadi saya benar-benar berangkat ke Jakarta waktu itu untuk belajar. Nah kemudian untuk target marketnya, saya waktu itu memang masih sepi. Cuman ya itu tadi jadi tantangan kita. Sepi bukan berarti kayak ladang cuan buat kita, bukan. Sepi itu pertama bisa jadi orang-orang belum teredukasi apa itu dried flowers gitu. Jadi orang-orang tuh pada belum tahu waktu itu kan, masih pada yang populer itu kayak bunga segar sama bunga artifisial gitu. Nah, dari situ jadi tantangan buat saya
waktu itu awal-awal saya sering banget ngedukasi, kenapa sih harus dried flowers, kenapa harus preserved flowers gitu. Ya saya upload aja gitu di Instagram, gini loh bunganya ini bukan cuman bunga layu, tapi memang bunga yang dikeringkan dengan teknik khusus bla 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 bla. Dan kita ngambilnya dari supplier ini, supplier itu, dari luar negeri, import bla 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 kayak gitu. Jadi orang tahu gitu, oh ini kita bukan ngejual, takutnya kan orang berpikir bunga kering gitu, cuman kayak ya rumput-rumput gitu doang diambil gitu, atau ya bunga udah layu dijual gitu. Kenapa sih harus mahal gitu kan, orang pasti mikirnya kayak gitu kan kalau nggak tahu kan. Ternyata di balik itu bunganya itu memang sengaja dikeringkan, ada teknik khusus, dan kita memang benar-benar ada supplier. Jenis-jenisnya pun banyak, nggak cuman di Edelweiss doang, bukan cuman Edelweiss doang, atau mawar kering doang, bukan itu doang. Ternyata banyak banget. Ada bunga Ixodia, Temporona, ada Limonium, ada Caspea, ada Baby's Breath, ada Statis, ada Lunaria, banyak banget itu jenis-jenisnya, dan itu bukan bunga plastik, bukan bunga artifisial, bunga. Jadi ya itu. Nah, di tahun 2020 saya mulai itu memang masih sepi. Kebetulan juga saya kayak lebih ke part time gitu. Saya kan lagi hamil, lagi mabok segala macam. Ada yang order, alhamdulillah. Enggak juga, ya saya nggak maksa, karena itu tadi bunga kering itu dia nggak bakalan layu. Jadi kita mau simpen lama gitu di studio kita, ya udah gitu, nggak bakalan rugi enggak gitu. Kita pun kalau misal saya buat produk buket gitu, saya buat hari ini, tapi besok belum laku gitu. Mungkin lakunya 3 bulan kemudian, sebulan kemudian, gitu, 6 bulan kemudian kayak gitu. Yang penting kita tetap jaga kualitasnya, tetap maintenance. Kalau ada debu kita bersihin kayak gitu. Kalau ada bunga yang rusak kita ganti gitu, tinggal diganti doang kayak gitu. Itu enaknya bisnis dried flowers-nya itu. Jadi saya juga nyari kemudahan untuk maintenance, karena kalau florist bunga segar itu lebih ribet lagi. Bunga datang, kita harus kita harus bersihin, kita harus potong-potong tangkainya, semuanya, bersihin daunnya, bersihin duri-durinya gitu, dimasukin ke dalam kulkas, chiller, dikasih air, dikasih pengawet, itu sebenarnya lebih ribet gitu. Dia murah-murah bunganya, cuman untuk kita yang floristnya bakalan lebih berat gitu. Jadi saya lebih memilih bisnis dried flowers gitu, Bu. Oke, Mbak Dwi, berarti awal mulanya tercetus dari ini ya, persiapan pernikahan kemarin ya. Iya, betul. Kemudian terniatkan dengan ikut training tadi ya, memang benar-benar ingin mewujudkan mimpi, ingin punya usaha ya Mbak Dwi. Berarti intinya harus optimis ya kalau pengen mengawali sebuah bisnis ya Mbak Dwi. Betul, Bu. Jadi kalau sama kayak moto saya yang di awal tadi, kalau kita punya niat ya harus kita lakuin gitu. Kalau enggak, kita nggak tahu kita bisa atau enggak. Dan kalau kita udah melakukan sesuatu, kayak suami juga dari awal dia support kan, semua aku ada ide, saya ada ide usaha apa kayak gitu, itu semua disupport sama suami. Tapi itu tadi, satu, dia bilang sama saya, nggak boleh setengah-setengah. Jadi kayak misalnya saat ini nggak laku gitu, sebulan ini nggak laku, yang laku cuma 1 gitu. Jangan langsung tutup bisnisnya gitu kan. Kebanyakan tuh kayak gitu kan, orang-orang tuh kayak dia jualan buka usaha puding atau kue apa gitu kan, terus ternyata sepi. Terus ya udah dia jadi malas. Memang kalau kita sepi pembeli itu bikin kita jadi agak malas. Moral kita untuk semangat kita tuh turun gitu. Memang iya kayak gitu. Cuman ya itu tadi, kita harus konsisten. Kalau memang kita niat gitu, kalau memang kita serius menekuninya, itu kita harus konsisten. Mau di bulan ini penjualannya nggak ada pun, ya jangan tutup.
lanjut lagi di bulan depan kayak gitu, lanjut lagi ke bulan depannya lagi kayak gitu. Karena balik lagi, kalau kita jual beli kayak gini beda sama kayak saya dulu kantor kerja digaji. Kalau ini memang benar sih kayak kata orang tuh rezeki gitu. Jadi kalau jual beli kayak gini tuh lebih ke rezeki kita gitu. Jadi misalnya sekarang kita lagi rezeki, bulan depan kita nggak banyak rezekinya kayak gitu ya, kayak gitu memang. Tapi kalau kita udah stop ya kita nggak ada lagi jalan untuk Tuhan itu ngasih kita rezeki kayak gitu. Kan kita nggak tahu nih apa bulan depan kita rezeki kita jadi banyak kayak gitu kan. Kalau kita udah stop aja, nggak upload lagi, nggak promosi lagi gitu, udah lesu kayak gitu. Orang mikirnya kayak gini pas melihat Instagram kita. Ini udah mati gitu, kayaknya udah nggak aktif lagi. Emang dia masih jualan kayak gitu, Bu, gitu. Iya. Jadi intinya seperti itu, Mbak Dwi, meskipun apa itu harus tetap semangat, namanya rezeki ya. Pokok terus yang pertama mesti berani mencoba, intinya seperti itu. Meskipun grafiknya turun naik pendapatannya ya. Semangat dan untuk terus memotivasi kita tuh pasti ada motivatornya ya. Selain suami pasti terus ikut apa ya, otodidak dari YouTube, misalkan training itu tadi ya. Yang kelas ya, Masya Allah ya deh. Ada lagi yang ingin ditanyakan ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang lain ada yang masih bingung, mungkin kita mau mencoba usaha apa, mungkin kita bisa belajar dari Ibu Dwi. Iya, kita sharing-sharing aja sih. Misal ada yang punya ide nih, saya mau mulai usaha ini nih gitu, bisa sharing-sharing nih, kan ada Kak Mei juga nih, siapa tahu bisa ngasih tips juga nih. Ini boleh nih izin Mei, kalau Mei berkenan kasih saran dong ke kita ibu-ibu. Apa nih, ini Mei udah 4 tahun loh Bu, Ibu Adian sudah rintis usahanya, luar biasa Ibu Mei. Iya, saya baru tahu loh usaha-usaha Ibu Iika. Nah, iya, Masya Allah, luar biasa. Mbak Mei ya, bisa nextnya aja Mbak Mei narasumber. Pas ini, pas acara Iika ini Bengkulu aja ntar. Soalnya ntar bingung kita nyari orangnya siapa. Bisa deh dibicarakan nanti. Kenapa? Ya, Mbak Mei. Kenapa diulangin? Mbak Mei nanti bisa untuk jadi narasumber di kegiatan berikutnya ya Mbak Mei. Kan kebetulan nanti ada arisan juga Ika. Kalau yang tuan rumahnya Bengkulu, narasumbernya harus dari Bengkulu gitu. Bisa kita simpen dulu untuk Mbak Mei-nya ya. Waduh, simpan dulu. Jadi aman-aman. aman ya. Aman ya Ibu Mei ya. Luar biasa lah ya. Bisa itu. Ini bukan main lah pokoknya Mei. Mau tanya tentang bunga lagi dong Dwi. Bunga keringnya tahan berapa tahun sih itu? Aku pernah lihat Instagramnya Dwi kan katanya tahan bertahun-tahun asal penyimpanannya ya apa mungkin tidak lembab seperti itu ya kalau kita dapat bunga-bunga kering nih nanti dari bapak-bapak. Iya, kalau bunga kering itu macam-macam sebenarnya dia tahannya. Jadi kayak yang paling rapuh menurut saya itu baby's breath. Jadi kalau baby's breath itu dia kering alami, tapi dia paling rapuh. Kayak kalau kita senggol dikit, jatuh kelopaknya gitu, yang putih-putih itu jatuh gitu. Itu tadi saya kasih tahu juga cara maintenance untuk dried flowers ini. Pertama, dijauhkan dari tempat lembab. Karena kalau bunga kering itu biasanya saya masukin tuh ada juga kayak bunga-bunga yang di bleach itu diputihkan Bu. Jadi kalau bunga yang diputihkan ini dia pakai cairan khusus sehingga klorofil bunganya itu ya jadi diserap gitu sama cairan itu. Jadi dia memang batangnya lebih rapuh gitu karena ibaratnya tadi volume di dalam batangnya itu 100%, ini berkurang sekian persen gitu. Jadi dia rapuh. Nah, kalau misalnya udara lembab aja nih ya kita ngomong, nggak usah jauh-jauh dari kena air. Udara lembab itu kan membawa air gitu. Nah, kalau misalnya
kita taruh di tempat yang lembab bunganya kita itu nanti bunganya bisa kayak gini. Jadi bener-bener layu, tangkainya itu layu gitu, dia nggak kuat lagi gitu, karena dia air tuh masuk ke dalam batangnya sehingga dia jadi kayak layu gitu. Jadi itu kalau misalnya bunga kering, tapi ada juga yang dia batangnya lebih kokoh kayak gitu. Jadi tergantung sebenarnya. Cuman kalau misal kita beli rangkaian bunga dried flowers kan nggak semuanya yang itu semua gitu, nggak semuanya yang cepet kena lembab dikit, udara lembab dikit dia langsung layu, ngelenyot kayak gini, enggak gitu. Biasanya tuh kan banyak juga yang tangkai-tangkainya lebih kokoh kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam dom tadi, itu kan dilindungin sama kaca tuh. Itu dia mungkin seumur hidup pun dia bakalan tetap awet gitu. Atau misalnya buketnya dan vasnya kita masukin ke dalam lemari kaca kita, itu lebih awet juga. Biasanya kan nggak terlalu banyak tuh debu masuk tuh. Tapi kalau misalnya kita taruh di meja aja, itu harus sering-sering diperhatiin kayak ada debu atau enggak gitu. Karena terkadang juga kalau ada debu itu nanti kita mikirnya ini kayak jamuran gitu, padahal sebenarnya itu debu, tapi karena debunya udah tebel agak susah dibersihin gitu. Tuh, kalau misalnya preserved flower tadi kayak bunga mawar yang segar diawetkan itu tadi, kalau dari suppliernya bilang sampai 3-5 tahun itu dia bakalan tetap awet. Tapi kalau menurut saya, kalau masuk dom, itu pun seumur hidup dia bakalan tetap awet, kecuali kalau domnya rusak gitu. Kalau di Indonesia udah ada belum sih supplier bahan-bahannya gitu, atau harus import dari Korea atau dari luar? Kalau di Indonesia itu untuk kalau yang preserved rose itu belum ada. Rata-rata orang import dari China atau dari Vietnam. Tapi kalau misalnya kayak bunga kapas, cotton flower, itu di Indonesia udah ada. Cotton flower, gandum, baby's bread, cassia, itu udah ada. Jadi kalau di sini kami nyebutnya semi import. Jadi bunga yang diimport yang di luar negeri dibudidayakan lagi di sini gitu. Udah ada itu. Biasanya di Batu, di Malang itu sama daerah Jawa Barat. Yang dingin. Itu kan warnanya kan ada yang warna Tosca, warna itu diwarnain lagi ya mungkin ya, dari bukan warna asli bunganya ya. Kalau kayak misalnya gandum tuh atau banitel yang kayak ekor tikus itu lagurus, itu biasanya dia diwarnain kalau yang warna-warni. Tapi ada yang warna-warna asli kayak gomparena, dia benar-benar warna ungu asli gitu. Atau misalnya mawar gitu, mawar warna kuning gitu, dia asli. Tapi kalau misalnya kayak bener-bener warnanya yang solid kayak Mbak jelasin tadi kayak Tosca atau biru gitu, biasanya iya diwarnain gitu dia. Yang kalau di dom itu kan cantik-cantik tuh warnanya. Iya, ya itu diwarnain. Cuman saya menemukan perbedaan kalau yang dari lokal ngewarnain sama diimport itu beda banget. Kayak kalau di import tuh nggak tahu kenapa warnanya tuh lebih bagus aja gitu. Kalau gitu mungkin ya, tergantung catnya gitu ya. Kalau yang di sini tuh kayak yang teman saya tuh pernah tuh nyoba warnain sendiri. Jadi dia dimasukin ke dalam air yang udah dikasih perwarna, dicelupin gitu. Mungkin dia kurang lama nyelupin atau gimana gitu ya. Jadi warnanya tuh kurang nyatu sama bunga. Jadi kalau yang dari luar negeri itu dia bener-bener nyatu sama zat-zatnya tuh kayaknya udah bener-bener nyatu ke sel-selnya kayak gitu, Mbak. Emang harus jadi zat perwarnanya pun harus nyatu gitu, sama kayak kita bedak itu kalau nggak nyatu sama kulit kita kan jelek gitu kan, gumpal-gumpal gitu. Tapi kalau kita dapat bedak yang bagus yang nyatu sama kulit tuh udah bagus banget gitu. Oke, Dwi, sukses usaha bunganya. Iya, makasih Mbak. Amin. Mungkin ada lagi teman-teman, ibu-ibu yang mau ditanyakan. Di luar bunga juga boleh ya Mbak ya? Iya boleh, ini boleh. Tentang usaha gitu, mulai usaha. Gitu.
Boleh. Jadi intinya Boleh. gimana memulai usaha, untuk untuk inilah ya, sharing ya. Kita kan apalagi yang belum pernah berpengalaman seperti kita ini gimana sih memulainya gitu kan. Nah, ini intinya harus berani ya, Dwi. Betul. Coba, Terus juga ini Mbak mungkin nggak apa ya, belum ada yang nanya ya, saya sekalian sharing juga. Boleh silakan. Gimana kita caranya target market kita tuh tercapai kayak gitu. Kayak saya tuh marketnya apa sih? Jadi kalau saya target market memang bukan ke mahasiswa atau ke siswa gitu, karena itu tadi saya bisa aja rangkaian dried flowers atau buket dried flowers yang murah meriah kayak gitu, kalau kita pakai lokal, pakai bunga-bunga yang lokal kayak gitu bisa, tapi kurang cocok, kurang pas di rangkaian saya. Nggak tahu kenapa kalau saya ngerangkai itu saya nggak puas gitu, nggak bagus. Walaupun kata orang tetap bagus, tapi saya kurang puas kayak gitu kan. Jadi target saya memang bukan ke anak-anak sekolah gitu. Cuman sekarang saya udah punya asisten kayak gitu kan. Jadi kayak asisten bisa ngebikin buket yang untuk target market anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah kayak gitu bisa gitu. Jadi dia bikin yang buket harga di bawah 100.000 itu ada kayak gitu. Nah, kalau saya ya itu tadi. Dan gimana trik-trik saya untuk mencapai market saya, itu tadi banyak yang saya tempuh. Yang pertama kita share di Instagram, di Facebook kayak gitu, di WhatsApp kayak gitu. Kalau saya upload terus kayak gitu. Nanti yang nge-follow kan yang tertarik gitu kan, yang tertarik sama produk kita gitu, dia pasti ke-follow. Nah, tapi kenapa sih masih belum juga kayak gitu. Nah, saya pernah waktu itu saya coba paid promote-nya Facebook gitu. Jadi yang iklan di Instagram itu muncul kayak gitu. Itu pernah saya beberapa kali. Nah, itu lumayan naikin followers, dan kalau kita naik followers kan otomatis calon pembeli kita semakin naik kan. Gitu, semakin banyak. Nah, jadi itu juga saya promote, saya bayar ke Facebook, ke Instagram waktu itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, saya juga pernah endorse sama beberapa selebgram di Bengkulu kayak gitu. Ada yang dia endorse-nya secara cuma-cuma, ada yang saya kasih produk, ada juga yang minta pembayaran kayak gitu tuh juga ada. Tapi kalau yang untuk minta pembayaran saya belum pernah coba kayak gitu. Saya pernahnya nyoba yang saya kasih produk, saat itu dia mau menikahan kayak gitu, saya kasih produk. Nah, itu caranya kita kalau mau kasih cuma-cuma kayak gitu, sekalian dia promote kita harus pinter-pinter sih nyarinya. Kayak saya kemarin agak kurang sukses sih kalau yang itu saya kasih buket wedding dia. Memang diupload sama dia beberapa kali, tapi menurut saya kurang ngefek kayak gitu, kurang dia. Jadi kita benar-benar harus pinter-pinter sih ngelihat selebgramnya siapa gitu. Apakah dia pintar untuk mengenalkan produk kita, apakah dia marketnya dia tuh, followers dia tuh adalah market kita gitu. Kita harus pilih gitu. Nah, ternyata kalau saya lebih ke followers yang kayak yang mau wedding kayak gitu, mau nikahan, atau yang udah berkeluarga, intinya udah dewasa kayak gitu ya, udah bekerja. Nah, itu jadi saya harus cari selebgram yang followersnya itu dan engagement dia juga tinggi kayak gitu. Nah, itu yang cara ketiga. Cara keempat, kalau misalnya memang masih belum naik drastis, ini kita salah satu cara juga adalah melakukan collab. Collab itu saya nih sama di Sapa Indo. Di Sapa Indo itu yang punyanya mantan PTT BPJS juga. Nah, itu saya collab sama dia. Naik tuh followers dari dia juga kayak gitu. Produk kita laku di dia karena dipakai sama dia gitu, dipakai di hampersnya dia, dan kita juga dapat followers dari followersnya dia gitu. Terus saya juga saat ini masih collab sama si Cikeiko.
itu mungkin sebagian dari ibu-ibu di sini tahu kan si Cikeko itu salah satu kue yang enak di Bengkulu ini gitu. Dia kekinian banget, udah lagi rame banget gitu. Nah ternyata pas saya collab sama dia ini, saya dapat orang yang tepat gitu. Memang kita nggak selamanya dapat orang yang tepat ya untuk collab atau untuk kita paid promote tadi, endorse kayak gitu, nggak selamanya, karena ya itu kadang naik followersnya, kadang naik dikit atau naik banyak kayak gitu. Nah ini saya dapat yang tepat sama si Cikeko gitu, karena dari follower saya yang sekian itu naik banyak, sekitar mungkin 50%-nya itu sama dia gitu naiknya, karena saya udah collab sama dia gitu. Nah, itu saya untuk trik, itu tips untuk mencari pembeli gitu. Dan yang terakhir ini juga cara kita untuk mencapai target market kita. Ini juga ada di pelajaran saya, kebetulan ya, saya juga kaget sih, oh ternyata trik ini tuh memang ada teorinya gitu. Jadi di teori hal promotionnya di book crack itu, saya belajar sama dosen saya sebelumnya itu. Jadi dia gini ceritanya, dia itu melakukan kayak kumpul komunitas gitu. Dia orang nggak kenal gitu, nggak pada kenal, tapi dia bikin komunitas gitu, komunitas berdasarkan orang-orang yang suka sama sesuatu, suka sama buku misalnya. Dia waktu itu buku, jadi buku. Nah, untuk orang-orang ini bisa sama dia itu bertukar buku atau jual beli buku gitu ke dia. Tapi dengan kita untuk saling itu kan kita ada konflik of interest gitu. Kita sama-sama suka buku, kita sama-sama sharing. Tapi di balik itu ternyata meningkatkan engagement untuk kita promosi produk kita gitu ternyata. Jadi dia saat dia sedang proses sharing cerita-cerita tentang buku kesukaannya, saat dia lagi mau tuker-tukeran buku bacaan itu sama orang-orang itu, entah itu tetangganya, entah itu orang dari mana kayak gitu. Dia sharing-sharing cerita-cerita, ternyata si ini jualan ini gitu, si ini jualan itu. Akhirnya kita pada tahu, oh ini jualan ini gitu. Jadi orang-orang tuh harus tahu kita tuh jual sesuatu gitu. Nah, saya juga trik saya waktu itu, saya sebagai konsumen sebenarnya, saya konsumen dari beberapa tempat makan di Bengkulu gitu. Jadi saya konsumen, tapi saya bukan sekadar konsumen. Kalau dia upload sesuatu, kita appreciate gitu. Itu trik juga. Misalnya ibu-ibu mau rencana jualan kayak gitu, itu bisa juga loh. Misal kita kayak ke Le Petit atau Linsbeck House atau apa gitu kan, yang jual lagi rame-ramenya gitu, dia ngupload makanan kayak gitu kan, kita suka beli. Tapi kita jual hal lain, kayak kita jual baju gitu. Nah, tapi kita harus sabar, memang harus sabar kayak gitu, kayak kita harus ngedeketin dia dulu gitu. Mbak, ini enak banget ya kuenya, aku tuh nggak pernah loh di Bengkulu gini, aku cari di Bengkulu tuh nggak ada yang kayak di Jakarta, bla 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 kayak gitu. Kita harus pendekatan gitu, ibaratnya ilmu pansos lah, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kita harus pendekatan, kita harus kenal sama orang itu gitu. Jadi oh dia tahu ternyata kita passionate sama apa yang dia jual gitu. Kayak aku passionate sama cake gitu. Aku sharing, Mbak, ini nggak tahu pokoknya rasanya beda. Aku nggak bisa masak, tapi aku tahu cake yang enak tuh apa gini. Dia seneng akhirnya, dia akhirnya cerita sama kita, cerita, oh iya sama Mbak, aku juga aku jual bunga pun aku kayak gini. Akhirnya dia tahu, oh kita jual bunga gitu. Nah, dan ini yang paling terakhir nih ya, yang paling terakhir itu adalah sharingan dari teman-teman sekalian, dari rekan-rekan kita, dari saudara kita gitu. Kayak yang tadi, misal saya udah dapet nih sama si yang ownernya yang punya makanan tadi kan, dia beli produk kita suatu hari ketika dia butuh gitu. Nah, dia upload di Instagram dia gitu. Dia upload di Instagram dia, dapet itu kita market kita, yaitu followers dia gitu.
akhirnya kan finally tanpa kita harus bayar, tanpa apa. Oke, kita bayar mungkin ya dengan cara kita beli produk-produk dia juga gitu. Tapi kan memang kita suka ibaratnya kayak gitu kan. Nah, jadi ya itu tadi dia beli ke kita, teman-temannya itu, kalangan-kalangannya itu ternyata follow kita. Nah, dapat itu market kita, target market kita, dia udah follow kita, udah dapat kayak gitu kan. Jadi kayak gitu caranya. Nah, terus yang tadi sharing-sharingan dari teman-teman, produk saya itu banyak lakunya itu kalau misalnya udah ada teman yang sharing. Kayak misal dia upload di Instastory gitu. Instastory nih kayak misalnya kakaknya aku upload gitu. Nanti teman-temannya kakaknya aku yang beli gitu. Dia nanya, dia follow, dia beli sama aku. Atau sama teman-teman nih, teman-teman sahabat kita gitu, ada yang upload gitu. Nanti teman-temannya dia gitu caranya. Jadi kayak rantai aja gitu. Jadi kalau saya dari dulu saya juga punya moto kayak kalau misal saya makan sesuatu dan itu enak, saya sharing di Instastory. Pertama biar orang tahu ini enak, saya pengen kalian coba gitu, ini enak. Yang kedua kita ngebantu mereka gitu. Gitu caranya. Jadi boleh dicoba trik saya yang tadi untuk ibu-ibu yang mau memulai bisnisnya, karena ya itu tadi yang pertama kita harus pegang, kita harus konsisten, kita harus kalau udah niat harus kita lakukan, harus konsisten, dan yang terakhir tadi jangan cepat menyerah sih, jangan cepat menyerah, jangan capek-capek untuk mengedukasi, untuk promosi gitu. Oke, terima kasih Dwi dengan ilmunya hari ini, sharingnya hari ini, trik-triknya, insya Allah kalau ada yang ingin mencoba sesuatu hal, jangan patah semangat lah ya, semangat terus, istiqomah gitu ya, kurang lebih ya, Dwi ya. Masya Allah. Ini ada lagi yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu? Boleh sebelumnya. Apa ada lagi dari Ibu Adian, Ibu? Saya rasa kalau pertanyaan udah cukup dari saya, dan ini saya sangat mengapresiasi sekali bisnisnya Mbak Dwi ya. Semoga nanti teman mulai dari kita deh mempromosikan usaha teman kita sendiri. Misalnya suami ulang tahun dikasih, kita beli dari Mbak Dwi, bisa juga ya Mbak Dwi share dari teman ke teman, itu tadi ya. Iya, dilaksanakan trik-trik yang tadi ya Mbak Dwi ya. Iya betul. Iya. Ini yang lain ada yang ingin tanyakan, Ibu Ria, Ibu Risa, atau Ibu Epa, Ibu Putri, Dokter Lydia, boleh dokter? Gimana dokter? Ada yang ingin disampaikan? Ya, izin Mbak. Ya, Mungkin silakan. mau tanya, mungkin dari tadi kayaknya kalau nggak salah dengar memang belum sempat ada yang bertanya. Kira-kira kalau misalnya mau buka usaha seperti Mbak Du ini, perkiraan budgetnya nih Mbak, berapa yang harus kita siapkan? Nah, mungkin itu aja dulu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Ibu Dwi. Oh, baik, Bu Lydia. Salam kenal, Ibu. Saya juga mantan verifikator, Bu. Iya. Jadi kalau saya itu budget awalnya banget 1 juta untuk ikut private dan 1 juta untuk beli bahan kalau saya. Gitu. Jadi mungkin 2 juta ya, masih under 5 juta. Tapi ya itu tadi, saya tambah terus. Nah, kalau itu saya masih studio di dalam rumah, kalau untuk yang budget under 5 juta tadi. Tapi kalau udah buka studio, kayak saya kan udah buka studio, itu udah beda. Saya kemarin mungkin adalah sekitar kurang lebih 50 juta ke atas gitu. Karena kita harus mempertimbangkan untuk mejanya, untuk raknya, untuk tempatnya, dan segala macam pernak-perniknya. Dan
terutama juga kita harus menambah stok bunga kita kan kalau kita udah di studio yang lumayan gede gitu. Tapi kalau misalnya modal cuma 1 juta pun bisa gitu. Kayak saya awal tuh cuma 1 juta gitu. Nanti kita tambah-tambah sendiri. Saya pikir modalnya besar gitu di awal, jadi kan mikir-mikir juga, aduh sanggup nggak ya misalnya gitu. Enggak Bu, enggak besar. Apalagi kalau misalnya mau bikin buket bunga artificial atau buket uang pun itu sangat murah meriah. Buket uang, buket snack itu murah meriah banget gitu. Itu kayaknya 1 juta pun udah kebeli banyak kertas buket kayaknya gitu. Iya, ini maaf Ibu Dwi sebelumnya atau Dokter Lydia izin dulu ya. Jadi boleh ini kapan-kapan Ibu Adian kita yang murah meriah seperti bisa tatap muka nanti pas pulang bawa snack buket snack ya Ibu Dwi untuk anak-anak misalnya itu bisa ya dijadikan ide lah ya sesekali. Ya, betul. Pas tatap muka itu jadi selain kita punya kreasi dari ilmu dari Ibu Dwi, anak-anak kita bawa pulang dengan snack yang kita bawa tadi dijadiin buket gitu ya, bisa seperti itu ya, murah meriahnya. Bisa. Iya. Iya boleh. mau Iya. mau misalnya ibu-ibu mau belajar ngebuket di ini juga di studio juga boleh nih. Datang aja. Iya ya, insya Allah. Nih ya insya Allah nih yang stay di Buka Bengkulu. workshopnya gitu ya. Iya, ada workshopnya. betul. Saya rencananya memang pengen bikin kayak healing class. Jadi kenapa dibilang healing class? Sebenarnya ngerangkai bunga itu tuh salah satu cara atau teknik terapeutik sebenarnya itu. Ya, jadi kayak lebih healing juga gitu. Jadi ada tuh customer yang dia cuman ikut kelas private itu cuman untuk healing doang gitu, cuman untuk relaksasi dia doang gitu, cuman untuk senang-senangnya dia gitu. Nggak untuk belajar, nggak untuk bisnis tuh ada gitu. Jadi memang banyak yang bilang flower class itu untuk healing class gitu, itu banyak gitu. Boleh itu ke depannya di list ya, dicatat insya Allah. Jadi oke, ada lagi selanjutnya ibu-ibu atau sudah cukup sampai di sini? Sudah 1 jam ternyata Mbak. Iya, 1,5 jam ya. Memang kalau ini 1 jam ya, molor sekitar 20 menit tadi ya. Ya itu tadi ya, alhamdulillah sudah sedikit sharing, ada ilmu, alhamdulillah bertambah lagi ilmu kita hari ini dari Dwi. Insya Allah Dwi, alhamdulillah terima kasih banyak sebagai pembicara kami secara pribadi dan teman-teman IKA mengucapkan terima kasih pada Dwi. Insya Allah kedepannya bisnisnya selalu lancar, pokoknya apapun itu berkah lah ya usahanya insya Allah. Selanjutnya tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin yang lain dari Ibu Penny ada yang ingin disampaikan Ibu Penny dari Ibu Bendahara ini dari tadi baru gabung ya Ibu Penny. Udah gabung Mbak tapi di belakang layar. Oh iya. Ada yang ingin disampaikan Ibu Penny? Enggak ya? Cukup ya? Cukup. Ya udah deh kalau gitu. Selanjutnya, alhamdulillah sudah selesai acara kita hari ini. Semoga acara hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita, manfaatnya bertambah, ilmunya bertambah. Sekali lagi, saya sebagai host memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokumen. Maaf ya, Udah foto belum ya? Belum, minta tolong on kamera dulu ya. Ini minta tolong ya Yuni ya. Boleh ya Yuni ya. Minta tolong ibu-ibu semuanya on kamera dulu ya buat dokumentasi. Mbak Yayan. Dia. Bilang ya Yun. Iya. Mbak Lydia kapan-kapan jadi Yun. Ibu dokter.
Ibu Dokter Lydia kapan-kapan jadi narasumber kita nih. Oh iya, boleh nih. Boleh. Kemarin lihat di Instagramnya kayaknya ada apa tentang telinga apa gitu kayaknya. Boleh. Siap semuanya? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Lagi ya. Mau gaya bebas apa boleh? Boleh. Gitu ya, kayak imut-imut gitu kayaknya ya. Serius banget deh kalian dari tadi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu di bulan depan ya, insya Allah. Di tanggal 5 Februari, insya Allah. Baik yang Zoom maupun yang offline ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.